Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu konservasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, apakah yang dimaksud konservasi? Jadi konservasi itu adalah usaha pelestarian flora dan fauna agar bisa dimanfaatkan, tetap terjaga populasinya, dan bisa tetap ada untuk masa yang akan datang. Nah, konservasi itu dibagi menjadi dua. Ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ ialah pelestarian di habitat aslinya melalui konservasi cagar alam, cagar biosfer, dan suaka marga satwa. Konservasi ex situ ialah pelestarian di luar habitatnya melalui konservasi kebun koleksi, kebun raya, taman safari, kelas manuafa, dan kebun binatang. Nah, ada beberapa penggolongan kawasan konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 dibagi menjadi dua bagian. Pengelolaan, yaitu kawasan suaka alam atau KSA, dan kawasan pelestarian alam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kawasan suaka alam atau KSA. Kawasan ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok, yaitu sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Marsyanda. Nah, kawasan suaka alam atau KSA bagi menjadi dua. Yang pertama adalah cagar alam, yang kedua adalah suaka marga satwa. Apa sih bedanya? Yang pertama, kita akan membahas mengenai cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaannya, alamnya mempunyai kekasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam. Nah, cagar alam yang ada di Indonesia itu ada beberapa, seperti cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat. Itu biasanya terkenal dengan tempat atau sebuah kerajaan burung. Lalu ada cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. Itu adalah cagar alam hutan di daerah basah. Lalu ada cagar alam Ujung Kulon di Jawa Barat. Itu untuk melindungi badak, rusa, buaya, banteng, babi hutan, dan burung merak. Lalu ada juga cagar alam Penanjung Pangandaran di Jawa Barat. Itu untuk melestarikan hutan dan juga untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Selanjutnya Lali Jawa di Jawa Timur. Itu terdapat tempat atau hutan alam flora alpin dan berjenis-jenis cemara. Lalu ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu, khususnya untuk melindungi bunga Rafflesia. Ini adalah contoh dari bunga Rafflesia, yaitu bunga bangkai raksasa. Dan ada cagar alam Sibolangi di Sumatera Utara. Nah, tempat ini untuk melindungi pohon lebat dan bunga bangkai raksasa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Selviana. Kemudian kita akan membahas mengenai suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suatu alam yang karena keadaan alamnya mempunyai khas keunikan jenis satwa liar dan keanekaragaman satwa liar yang untuk melangsungkan hidup memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap polusi dan habitatnya. Nah, ada beberapa kriteria daerah yang dijadikan kawasan suaka marga satwa, antara lain yaitu yang pertama merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari jenis satwa, lalu merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau suatu yang
dikhawatirkan akan punah, memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi, kemudian merupakan tempat hidup satwa migran tertentu, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Ini adalah beberapa kriteria daerah yang dijadikan kawasan suatu marga satwa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizal. Kemudian ada beberapa suaka marga satwa yang terkenal di Indonesia seperti suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh, itu untuk melindungi gajah, badak, Sumatera, orangutan, tapir harimau, kambing, hutan, rusa, dan burung. Kemudian ada suaka marga satwa Sumatera Selatan, itu untuk melindungi tapir, badak, kerbau liar, harimau, Sumatera, gajah, dan rusa. Lalu ada juga suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur, ini untuk melindungi badak, banteng, kerbau air, kijang, anjing hutan, dan burung merak. Kemudian keempat ada suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Ini untuk melindungi komodo, burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Tapi khususnya di Pulau Komodo ini untuk melindungi komodo dari kepunahan, karena komodo itu adalah hewan khas asli dari Indonesia yang harus dilindungi, dijaga, dan diusahakan tetap ada supaya tidak punah. Lalu yang kelima adalah suaka marga satwa Pulau Mojo di Sulawesi. Ini untuk melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Kemudian ada marga satwa Kutai di Kalimantan Timur untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan kanau. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kasmawati. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai kawasan pelestarian alam. Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Terus ada beberapa teori, yaitu taman nasional dikelola dengan zonasi serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ada beberapa manfaat yang dirasakan dari adanya taman nasional. Yang pertama, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, dapat menjaga keseimbangan kehidupan, memiliki nuansa keindahan sebagai objek pariwisata alam, merupakan objek dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penilaian. Lalu yang kelima, keragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik daratan maupun di perairan. Nah, ada beberapa taman nasional yang cukup terkenal di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama ada Taman Nasional Kerinci. Taman Kerinci ini adalah taman nasional yang berada di Sumatera. Lalu ada Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, itu di Jawa Barat. Dan ada Taman Nasional Baikambas di Lampung, adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terkenal dengan sebutan Gajah atau Pusat Latihan Gajah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Aditya. Lalu ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan atau bukan asli yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti penelitian ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa kriteria
kriteria wilayah yang diterapkan sebagai kawasan hutan raya. Yang pertama merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, lalu memiliki keindahan dan fenomena alam yang menarik, kemudian memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa. Lalu yang ketiga atau C, taman wisata alam. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang